Danau Tiberias, saksi bisu sejarah dan ramalan, Palestina dan Israel. Dua nama yang tak terpisahkan dari sejarah panjang dan kompleks di Timur Tengah. Wilayah ini, yang disebut Tanah Suci oleh tiga agama monoteistik besar, Yahudi, Kristen, dan Islam, telah menjadi pusat peradaban kuno, konflik abadi, dan tempat kelahiran keyakinan spiritual yang mendalam. Di jantung wilayah ini, terhampar sebuah danau air tawar yang memesona, dikenal dengan berbagai nama. Danau Galilea, oleh orang Kristen, Danau Kinneret, oleh orang Israel modern, atau Danau Tiberias, oleh banyak orang, terutama dalam konteks sejarah dan keagamaan Islam. Danau Tiberias bukan sekadar badan air biasa. Ia adalah saksi bisu ribuan tahun sejarah. Di tepiannya, Yesus Kristus disebut mula banyak mukjizatnya, berjalan di atas air, menenangkan badai, dan memberi makan ribuan orang. Bagi umat Kristen, danau ini adalah lanskap yang hidup dari Injil. Bagi umat Yahudi, wilayah Galilea adalah pusat kehidupan Yahudi pasca penghancuran kuil kedua di Yerusalem, dan danau ini adalah bagian integral dari tanah warisan mereka. Sementara itu, dalam tradisi Islam, danau ini juga memiliki tempatnya, terutama terkait dengan ramalan akhir zaman. Kota Tiberias sendiri, yang memberinya nama, didirikan oleh Herodes Antipas pada abad pertama Masehi dan dinamai untuk menghormati Kaisar Romawi Tiberius. Kota ini kemudian menjadi pusat penting bagi kehidupan Yahudi dan keilmuan rabbinik. Selama berabad-abad, danau ini menjadi jalur perdagangan, sumber mata pencaharian bagi nelayan, dan sumber air vital bagi komunitas di sekitarnya. Airnya yang jernih, dikelilingi oleh perbukitan hijau, menawarkan pemandangan yang menenangkan, berlawanan dengan gejolak politik dan konflik yang sering melanda wilayah di sekitarnya. Namun, di balik keindahan dan sejarahnya yang kaya, Danau Tiberias juga menyimpan ramalan-ramalan yang mengerikan jika airnya mengering. Ramalan ini, sebagian besar berasal dari tradisi Islam, menghubungkan pengeringan danau dengan kedatangan Dajjal, Antikristus, dan tanda-tanda kiamat. 5 fakta yang bakal terjadi jika air Danau Tiberias mengering. Jika skenario pengeringan Danau Tiberias benar-benar terjadi, ini bukan hanya bencana ekologis, tetapi juga akan memicu konsekuensi yang luas dan mendalam, baik dari segi praktis maupun spiritual. 1. Bencana ekologis dan kekeringan parah. Danau Tiberias adalah sumber air tawar terbesar dan terpenting bagi Israel, menyediakan sekitar 25–30% kebutuhan air minumnya. Pengeringan danau ini akan menyebabkan krisis air yang belum pernah terjadi sebelumnya di Israel dan sebagian Yordania, mengancam pertanian, pasokan air minum, dan keberlanjutan ekosistem. Flora dan fauna endemik danau akan punah, mengubah lanskap menjadi gurun. 2. Krisis pangan dan ekonomi regional, pengeringan danau akan memusnahkan industri perikanan yang telah berlangsung ribuan tahun. Wilayah sekitar danau, yang dikenal dengan pertaniannya yang subur berkat irigasi dari danau, akan mengalami kekeringan ekstrim, menyebabkan gagal panen besar-besaran. Ini akan memicu krisis pangan dan keruntuhan ekonomi di komunitas lokal dan regional, yang sangat bergantung pada danau sebagai sumber daya. 3. Terkuaknya reruntuhan dan artefak kuno. Meskipun terdengar seperti penemuan arkeologis yang menarik, ini sebenarnya adalah konsekuensi dari kehancuran. Pengeringan total danau akan mengekspos dasar danau, kemungkinan mengungkap reruntuhan kota kuno yang tenggelam, kapal karam bersejarah, dan artefak lainnya yang mungkin telah ada di bawah air selama ribuan tahun. Penemuan ini mungkin akan memberikan wawasan baru tentang sejarah wilayah tersebut, namun dengan harga kehancuran lingkungan yang tak terukur. 4. Konfirmasi tanda-tanda kiamat. Menurut keyakinan Islam, dalam beberapa tradisi Islam, pengeringan Danau Tiberias adalah salah satu tanda besar yang mendahului kedatangan Dajjal dan peristiwa-peristiwa akhir zaman, kiamat. Hadits-hadits tertentu menyebutkan bahwa Dajjal akan muncul setelah Danau Tiberias mengering, pohon kurma di Baisan tidak lagi berbuah, dan mata air Zugar mengering. Bagi umat Muslim yang meyakini ramalan ini, pengeringan danau akan menjadi konfirmasi yang sangat kuat bahwa hari kiamat semakin dekat, memicu ketakutan, kepanikan, dan perubahan perilaku keagamaan yang signifikan. 5. Pergeseran geopolitik dan konflik yang memburuk. Krisis air yang ekstrim dan konfirmasi ramalan keagamaan dapat memperparah ketegangan geopolitik di wilayah tersebut. Perebutan sumber daya air yang tersisa akan meningkat, berpotensi memicu konflik baru atau memperburuk yang sudah ada antara Israel, Yordania, dan Palestina. Selain itu, implikasi spiritual dari pengeringan danau, terutama bagi umat Muslim, dapat memicu gelombang ekstremisme atau pergerakan keagamaan yang intens, yang selanjutnya dapat mengganggu stabilitas regional. Meskipun saat ini Danau Tiberias masih memancarkan kehidupannya, ancaman perubahan iklim dan penggunaan air yang berlebihan tetap menjadi perhatian serius. Kisahnya adalah pengingat akan kerapuhan lingkungan dan kekuatan keyakinan
yang membentuk narasi manusia di salah satu wilayah paling bergejolak di dunia.